Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok galvanometer akan mempresentasikan materi PBL. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anastasia Landa, NIM 12012015006 dengan nomor urut 11 dan berasal dari jurusan Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Safatanaya Paramesti dengan NIM 11012020106 dengan nomor urut 33 dari jurusan Teknik Telekomunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Divan Dinugraha. NIM saya 1102202430, nomor urut saya 62. Saya dari jurusan Teknik Elektronik. Perkenalkan, nama saya Laila Rohma dengan NIM 1104-2020-87, nomor urut 66 dari jurusan Teknik Fisika. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Novan Wiandaru, NIM 1101120458 dari nomor urut 93, jurusannya Teknik Telekomunikasi. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Hidayat. NIM-nya 11022000515, nomor urut 117, asalnya dari Teknik Elektro. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu tujuan praktikum. Karena pada modul ini ada 3 submodul, maka ada 3 tujuan praktikum juga. Nah, untuk submodul yang pertama, tujuannya itu memahami fungsi dan aplikasi dari sebuah alat ukur multimeter. Dan tujuan yang kedua, mengukur hambatan dalam dari sebuah ampermeter. Nah, untuk submodul yang kedua, tujuannya itu dapat merangkai dan dapat menaikkan batas ukur dari sebuah ampermeter. Untuk submodul yang ketiga, tujuannya itu dapat merangkai dan juga dapat menaikkan batas ukur dari sebuah voltmeter. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada modul PBL sebagai berikut. Alat dan bahan PBL 1 itu yang pertama ada multimeter. Yang kedua ada resistor 10 kilo ohm atau 47 kilo ohm. Yang ketiga ada kisi soket. Kisi soket itu yang berbentuk kotak warna abu-abu ini. Yang keempat ada kabel penghubung atau jumper. Nah, kabel penghubung itu ada 2 warna, yaitu yang kabel penghubung berwarna merah dan kabel penghubung berwarna hitam. Yang kelima ada catu daya. Catu daya ini digunakan sebagai sumber tenaga listrik atau power supply pada modul ini. Yang keenam ada basic meter. Nah, basic meter ini memiliki 2 muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Nah, untuk PBL kedua itu alat dan bahannya sama. Yang membedakan itu hambatan shunt atau air shunt. Kita menggunakan 2 hambatan shunt untuk membandingkan. Yang pertama tuh ada 0 sampai 50 mA dan 0 sampai 100 mA. Selanjutnya PBL ketiga. PBL ketiga ini alat dan bahannya sama juga. Yang membedakan itu hambatan multipliernya atau bisa disebut dengan RM. Nah, kita juga menggunakan hambatan multiplier 2 untuk membandingkan. Yang pertama tuh ada 0 sampai 1 volt dan 0 sampai 5 volt. Baik, itu saja alat dan bahan yang digunakan pada modul PBL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekarang kita akan membahas dasar teori untuk modul PBL 1. PBL 1 memiliki dasar teori yang pertama ada multimeter. Multimeter adalah alat ukur besaran listrik untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan. Dan yang kedua ada hukum Ohm, yang bunyinya
Besarnya kuat arus yang melalui konduktor antara dua titik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan di dua titik, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dengan persamaan, V sama dengan I dikali R. Dengan V merupakan beda potensial, I adalah kuat arus, dan R merupakan hambatan. Yang ketiga ada hukum Kirchhoff. Hukum kekekalan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap, dengan sigma I sama dengan 0. Lalu ada dasar teori untuk modul PBL 2, yang berbunyi, pada percobaan ini ada tambahan alat dari percobaan sebelumnya, yaitu hambatan shunt atau air shunt, yang dirangkai secara paralel terhadap basic meter yang dimana dalam hukum Kirchhoff memiliki bahwa I yang terbagi menjadi dua, yaitu yang melewati IBM atau I basic meter dan I air shunt atau I hambatan shunt. Serta pada percobaan ini multimeter difungsikan sebagai ampere meter untuk mengetahui arus total yang mengalir pada rangkaian. Lalu dasar teori untuk PBL 3, yaitu batas ukur voltmeter akan dinaikkan dan menggunakan R multiplier atau hambatan multiplier yang dirangkai secara seri dengan voltmeter, yang dimana di dalam hukum Kirchhoff memiliki arti bahwa V atau beda potensial akan terbagi menjadi dua, yaitu melewati VBM atau V basic meter dan VRM atau VR multiplier. Kemudian akan ditentukan nilai hambatan dari masing-masing multiplier agar dapat mengetahui proses di mana batas ukur voltmeter dapat dinaikkan. Skematik rangkaian menaikkan batas ukur voltmeter ini, multimeter berfungsi sebagai voltmeter yang mengukur batas ukur baru dari voltmeter basic meter yang diberi hambatan depan R multiplier. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan PBL ini. Dari PBL 1 dapat disimpulkan bahwa multimeter merupakan alat ukur besaran listrik yang berfungsi untuk mengukur tegangan, dinamakan voltmeter, lalu mengukur arus, dinamakan ampermeter, dan juga untuk mengukur hambatan, dinamakan ohmmeter dari suatu komponen listrik. Kesimpulan dari percobaan kedua yaitu kita dapat menarik kesimpulan bahwa ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pada praktikum ini, kita dapat meningkatkan batas ukur ampermeter yang dilakukan dengan cara memasang tahanan air shunt yang diparalelkan dengan ampermeter. Besarnya air shunt dapat dicari melalui rumus air shunt, yaitu air shunt sama dengan RA dari percobaan pertama dibagi N-1. Lalu untuk kesimpulan percobaan ketiga, pada percobaan ini kita menggunakan hambatan multiplier. Hambatan multiplier digunakan untuk menaikkan batas ukur voltmeter. Cara menggunakannya yaitu dengan dipasangkan pada galvanometer secara paralel. Lalu kita dapat menemukan nilai hambatan multiplier tersebut dengan rumus R multiplier sama dengan RA dikali N-1. Selanjutnya adalah tata cara praktikum PBL yang pertama. Kita harus merangkai rangkaian seperti yang ada di slide. Dengan cara kita hubungkan catu daya dengan resistor agar ada arus yang mengalir. Kemudian sambungkan resistor dengan galvanometer. Lalu sambungkan galvanometer ke catu daya. Gunakan multimeter untuk menghitung hambatan dalam. Multimeter ini akan dihubungkan secara paralel dengan galvanometer. Lalu hidupkan bagian catu daya. Lalu atur tegangan yang keluar dari catu daya, dan kita dapat membaca arus yang melewati ampermeter dan tegangan pada voltmeter. Ubah tegangan yang keluar dari catu daya untuk mendapatkan data percobaan. Catat data I dan V pada tabel pengamatan di bagian pengolahan data. Untuk praktikum PBL yang kedua, kita dapat merangkai rangkaian seperti yang ada di slide, dengan cara menghubungkan jumper ke bagian catu daya, lalu masuk ke bagian resistor. Setelah dari resistor, kita serikan ke multimeter. Lalu sambungkan multimeter ke galvanometer. Dan hubungkan juga galvanometer ke catu daya. Karena pada praktikum PBL kedua ini kita menggunakan air shunt, maka air shunt diparalelkan dengan galvanometer dengan cara menaruh air shunt di kisi soket
lalu paralel ke galvanometer. Selanjutnya, kita tinggal mengatur tegangan yang keluar dari catu daya. Dan kita dapat membaca arus yang melewati multimeter dan basic meter. Ubah tegangan yang keluar dari catu daya untuk mendapatkan data percobaan. Dan catat, hasil dari percobaan tersebut adalah data IM dan IBM pada tabel pengamatan dan pengolahan data. Pada praktikum PBL yang ketiga, kita juga harus merangkai rangkaian seperti yang ada di slide dengan cara menghubungkan resistor ke catu daya, menserikan resistor dengan R multiplier, setelah itu R multiplier diserikan juga dengan bagian galvanometer. Lalu dari galvanometer kembali dihubungkan ke catu daya. Kemudian diparalelkan multimeter dan R multiplier dan galvanometer. Lalu kita dapat mengatur tegangan yang keluar dari catu daya dan kita dapat membaca tegangan yang melewati multimeter dan arus pada basic meter. Ubah tegangan yang keluar dari catu daya untuk mendapatkan beberapa data percobaan. Catat data VM dan IBM pada tabel pengamatan di pengolahan data. Untuk lebih lengkapnya, video dapat disaksikan di YouTube Laboratorium Fisika Dasar. Nah, selanjutnya adalah untuk pengolahan data. Yang pertama adalah pengolahan data PBL1, di mana teman-teman nanti akan mendapatkan tiga buah data, masing-masing IBM dan VBM. Namun teman-teman harus mengkonversikan dulu satuannya ke dalam satuan internasional. Nah, di sini kan ada 20 mikroampere nih contohnya. Maka teman-teman harus mengubah dulu ke bentuk SI, yaitu dikali 10 pangkat min 6. Jadi nanti 20 kali 10 pangkat min 6 ampere. Begitu juga dengan VBM. Di sini contohnya adalah 22 mV, maka teman-teman harus ubah dulu ke dalam volt, maka dikali 10 pangkat minus 3. Lalu data-data tersebut teman-teman masukkan ke regresi linear dan ditulis juga grafiknya. Kemudian pengolahan data PBL yang kedua yaitu tabel pengamatan ERSAN. Nah, di sini adalah ada beberapa persamaan. Yang pertama persamaan arus, di mana IM sama dengan IBM plus IRS, maka IRS sama dengan IM minus IBM. Kemudian persamaan tegangan yaitu VBM sama dengan VRS, di mana VBM adalah IBM dikali RA dan VRS sama dengan IRS kali RS. Kemudian disubstitusi IRS-nya, maka didapat IBM sama dengan RA sama dengan IM dikurang IBM dikali RS, maka RA sama dengan IM dikurang IBM per IBM dikali RS. Maka diperoleh persamaan akhir yaitu RA sama dengan RS dikurang dikali N-1. Terus teman-teman disuruh untuk menentukan nilai hambatan SAN atau RSAN, di mana N itu sama dengan I multimeter dibagi I basic meter. Nah, nanti teman-teman akan dapetin nilai N tadi yang merupakan IM dibagi IBM. Kemudian teman-teman cari N rata-rata yaitu sigma atau jumlah dari N di sini dibagi banyaknya data yaitu 3. Jadi nanti 10 tambah 10 tambah 10 dibagi 3, maka diperoleh hasilnya 10. Begitu juga dengan data yang kedua, SAN yang kedua. Kemudian untuk pengolahan data PBL yang ketiga, di sini ada I basic meter dan V multimeter untuk multiplier ke sekian. Nah, ada beberapa persamaan. Yang pertama persamaan arus, di mana IRM sama dengan IBM. Kemudian persamaan tegangan, di mana FVM sama dengan VRM plus VBM, maka VRM adalah VM dikurangi VBM. Kemudian VRM sama dengan VM dibagi VBM min 1 dikali VBM, maka VM per VBM sama dengan N min 1. Habis itu kita masukin VM kan sama dengan IM dikali RM, dan VBM sama dengan IBM dikali RA. Nah, ini bisa dicoret IM dan IBM nya, maka diperoleh persamaan finalnya yaitu RM sama dengan RA dikali N-1. Kemudian teman-teman disuruh untuk menentukan nilai hambatan multipliernya, di mana RM-nya tadi udah kita peroleh, RA sama dengan N-1 dan N-nya adalah V multimeter dari sini dibagi I basic meter dikali RA.
basic meter di sini dan RA-nya dapat dari sini. Nah, berikut adalah contoh dari pengolahan data PBL 3. Sama, kita juga disuruh untuk mencari N rata-rata, caranya sama seperti pengolahan data PBL yang kedua. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.